Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini dengan saya Peter Rewa Hinggiranja dengan NIM 26244056. Di sini saya akan menjelaskan beberapa proyek codingan yang ada pada materi pertemuan 6 yaitu dalam perkuliahan pemrograman berbasis web 1. Ini itu yang bagian pertama kita akan masuk pada background image. Background image. Jadi, selain kita menggunakan color untuk latar belakang konten yang kita buat dalam codingan, kita juga bisa menggunakan yang namanya image sebagai backgroundnya. Jadi, ini contoh codingannya. Nah, di sini kita menggunakan CSS internal, ya. Kita menggunakan CSS internal. Di sini ini yang menjadi main utama yang atau tempat kita menyimpan image yang menjadi latar belakang dari konten kita. Itu, nah, hasilnya seperti ini. Ini dia. Jadi gambarnya itu namanya pola PNG. Nah, ini bagian ini gambarnya ditaruh ke bagian latar belakang dengan padding itu 20 px 10 pixel, width-nya itu 100% menyesuaikan. Tuh height-nya itu 500 px. Dengan background repeats minus X itu gambarnya itu diulang satu kali seperti itu. Itu background size-nya itu besar dari background itu 175 pixel, 175 pixel. Nah, inilah hasilnya seperti ini. Itu kita masuk yang kedua. Kedua itu ialah gradient. Kita masuk pada gradient. Jadi untuk background ini bisa juga kita menggunakan kombinasi warna yang banyak. Seperti saat menggunakan background image, kita juga bisa menggunakan warna gradient. Itu terdapat banyak sekali jenis warna gradient kita simpan sebagai warna di background dari konten kita. Kita masuk ke contoh codingannya itu ini ya. Di sini ada background image-nya kita jadikan komen dulu atau kita menggunakan codingan yang tadi cuman kita off-kan. Kita off-kan. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kita menggunakan codingan yang namanya tetap menggunakan background image di CSS tapi menggunakan linear gradient. Linear gradient. Jadi di sini kita masukkan beberapa warna yaitu dengan persennya masing-masing. Misal 0%, ungunya ada 35%, kita masukkan RGB yellow kayak kuning kemudahan akuanya itu kita tentukan seberapa persennya dia. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi membentuk seperti gradasi warna dari beberapa warna kita gabungkan. Kita tagline ini background size-nya kita nonaktifkan. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga itu opacity. Kita masuk pada opacity. Oke, ini codingan dari opacity. Di sini langsung saja kita masuk ke opacity. Terus saya jalankan. Opacity ini kita jalankan. Oke, sabar. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya. Jadi saya menggabungkan semua codingan yang dibuat di materi, yang disuruh dibuat di materi. Saya gabungkan semuanya dalam satu file. Jadi biar tidak membuka-buka lagi.
tidak buka-buka lagi. Nah, opacity. Tema yang kita bahas ini opacity. Opacity itu seperti ketebalan atau opacity itu seperti diatur ya. Nah, konten atau image atau konten yang kita buat, kita atur tebal atau warnanya itu transparan seperti kayak dikurangi kontrasnya. Kita buka. Nah, di sini ada yang namanya artikel 1. Nah, yang ini opacity-nya di sini kita buat ke 0,5. Jadi yang tadinya warnanya seperti ini kita ubah menjadi 0,5, maka warnanya agak sedikit transparan. Kontrasnya itu seperti dikurangi seperti kontrasnya. Ini contohnya codingan opacity-nya itu. Situ kita masuk ke poin. Setelah opacity itu kita masuk ke poin. Nah, ini contoh hasil opacity itu value dan unit. Value dan unit saat kita mau CSS seringkali kita membagi jenis value dari number, text, color, RGB, image, dan lain-lain. Semua standarisasi CSS, length, salah satu value. Kita buatkan yang writing mode. Waduh, ini kepencet link di Discord. So, pencet link di Discord-nya. Nah, kita buat writing mode. Nah, writing-nya di sini kita lihat. Nah, di codingan ini saya menaruhnya di artikel 2. Yang tadinya artikel 2 sebelum ada writing ini, kita coba nonaktifkan. Sebelum adanya writing ini, bentuk dari artikel 2 ini, di bagian artikel 2 ini bentuknya, nah, bentuknya seperti ini. Dia hurufnya ke atas. Tapi setelah kita menghilangkan komennya di sini di writing mode-nya, nanti huruf dan kontennya itu dibalik menjadi vertikal seperti yang kita taruh di sini. Writing mode-nya itu kita ubah dia ke vertikal. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Itu untuk writing mode-nya. Sekarang kita masuk ke overflow. Overflow ini sepertinya kita sudah menentukan sebuah tempatnya itu kotaknya, tapi konten atau kalimatnya itu lebih lebih banyak atau tidak muat di tempat atau yang disediakan oleh kita seperti kotak ini. Nah, di sini isinya itu banyak sekali atau floremnya itu saya taruh 2 di artikel 1. Namun kalau dihapus, dia hanya pas untuk satu kalimat saja, satu kalimat lorem saja. Nah, gunanya overflow di sini seperti membuat fitur scroll yang akan menampilkan ketika, nah ini dia, ketika kita menampilkannya akan menampilkan kalimat yang tidak muncul. Nah, seperti ini. Nah, dia akan membuat fitur kayak fitur scroll. Jadi kalimat-kalimat yang tidak muncul atau tidak pas di kotak yang sudah kita tentukan nanti akan muncul ketika kita scroll. Itu bagian overflow. Sekarang kita lanjut ini tadi bentuk codingannya overflow. Kita menggunakan auto tadi. Itu kita pseudo element selector. Ini penjelasan beberapa pseudo element selector itu adalah kata kunci untuk menambah selektor ke bagian tertentu dari elemen yang terseleksi. Kita lanjut ke menu link.
Oke, kita masuk ke menu link. Nah, saat kita membuat link web, kita akan sering sekali menggunakan link. Jadi link itu seperti alamat untuk misalnya kita menaruh Facebook, nanti kita pasang Facebooknya di logo kita sebagai interaksi untuk menuju ke halaman Facebook. Seperti itu link, fungsi utama link. Nah, di sini ada kode linknya, di sini saya sudah buat di opacity. Nah, ini previewnya, linknya saya gabungkan saja. Hmm, Ini untuk codingannya. Nah, linknya di sini saya siapkan, saya gabungkan di dalam kelas link. Nanti gunanya untuk ditaruh ke bagian CSS-nya nanti. Jadi ditentukan kelas linknya bahwa ketika kita men-style, nanti tinggal dipanggil kelasnya, nanti semua konten yang ada di dalam div link akan kita bisa stylekan. Di sini ada 3 link yang saya taruh, yaitu YouTube, Facebook, dan WhatsApp. Di sini, nah untuk buat tampilan seperti ini, kita masuk ke bagian CSS atau yang mengatur tampilannya. Yang pertama itu link. Nah, di sini kita panggil linknya dulu. Ini kelas tadi yang kita tentukan dengan backgroundnya, itu kita kasih background color 2 alice blue semacam warna putih, tapi bukan putih yang asli. Itu margin ini untuk segi linknya. Ini link secara tidak spesifik gitu ya. Jadi margin topnya itu berada di link full page, margin right-nya itu ada di full page, dan padding atau right-nya itu 10 page. Di situ ada link A. Link A ini kita menspesifiknya, yang kita mau stylekan kita spesifik ke bagian A tadi, yang menjadi href-nya itu kita akan string. Background-nya dia kita taruh ke white. Di situ border style-nya itu kita taruh solid. Border radius-nya itu 10 px, yang lengkung ini, melengkung ini kita taruh ke 10 px. Untuk border color-nya ini kita kasih di ini, kenapa warna biru, border color-nya kita kasih ke blue. Habis itu color-nya itu untuk ikonnya di sini warnanya blue, padding itu berada di 10 px. Habis itu text decoration kita hilangkan. Jadi biasanya kalau kita menggunakan href, biasanya ada garis nanti. Nah, text decoration itu kalau kita pasangkan di none, maka akan hilang garis itu. Habis itu masuk ke font family, jenis huruf yang kita gunakan di bagian link array. Jadi kita menggunakan jenis huruf sans serif. Situ visita. Sini ada color, right, dan color. Nah, link hover. Link hover juga ketika kita memasang kursor, nanti dia akan berubah warna. Nah, di mana warna yang akan berubah itu di backgroundnya dia itu menjadi brown. Nah, ini lihat sendiri nih perubahannya di situ. Habis itu kita lanjut ke bagian itu, bagian demikian pembahasan dari link. Sekarang list itu seperti saat membuat daftar, kita sering menggunakan elemen list. Jadi, seperti list type bisa kita gunakan untuk mengubah list menjadi tampilan di tiap item. Jadi, ini contoh codingnya. Jadi, kita menggunakan tag list. Itu saya sudah gabungkan juga. Nah, dengan kita lihat di bagian codingan list. Nah, ini bagian listnya. Di sini saya masukkan ke kelas daftar, gunanya untuk bisa diedit di CSS-nya dengan memanggil kelasnya saja, daftar. Nah, di sini ada beberapa link. Link ini seperti list, digunakan tag list. Di sini seperti membuat menu-menu daftar.
Ya, menu untuk segi segi CSS misal simpel saja. Ini dia ya kelas daftarnya. Ini untuk style CSS untuk bagian linknya. Yaitu list style type-nya itu garing miring F44D. Itu ada list style positionnya di inside, jadi dia berada di dalam link. Habis itu kita masuk ke bagian pada bagian tabel. Tabel. Saat kita membuat elemen tabel HTML, kita bisa banyak menggunakan box model. Jika kita ingin mengatur border pada tabel, kita bisa menggunakan border pada tabel TR, TD, dan lain-lain. Ini adalah contoh tabel yang kita buat. Kita buat. Nah, ini saya sudah buat. Jadi ini untuk style CSS-nya. Itu kita lihat codingannya dulu. Nah, di sini ada codingannya. Yang pertama tabelnya, saya masukkan ke kelas tabel. Jadi saya digabungkan di dalam kelas tabel. Jadi semua ini masuk ke elemen yang bernama tabel. Jadi ketika kita mengatur style CSS-nya, tinggal panggil tabel aja. Itu ada tabel here, tr, dan th, nama, nilai. Ada dua kolom yang kita sediakan. Habis itu nama nilai, habis itu kita tiap tr-nya ada yang namanya kelas ganjil dan genap. Jadi di sini ada ganjil, ganjil, genap, ganjil. Nah, seperti ini struktur tabelnya. Hierarki di tabel data, tabel row, ada T-body, tabel body. Nah, sekarang kita lihat di bagian segi CSS-nya. CSS. Nah, di sini kita langsung kita panggilkan dulu tempat kita menaruhnya itu yaitu di kelasnya. Di sini kita menggunakan border style solid dengan border width itu di 2px, marginnya itu di 0px, paddingnya di 5px, dan border collapse. Artinya bordernya disatukan, border collapse. Situ di bagian tabel TH-nya itu kita buat teksnya itu berada di sebelah kiri. Nah ini di sebelah kiri. Oke. Habis itu di bagian tabel TD-nya teksnya kita buat ke tengah. Jadi kita pasang ke tengah. Situ tabel TR-nya kita pasangkan hover pink. Nah, jadi ketika kita hmm, memasukkan memasukkan tab mouse atau mouse ini ya, kita memasukkannya ke dalam kolom tabel, maka warnanya itu akan berubah menjadi pink. Nah, lihat. Nah, sama kayak ini sesi covernya. Nah, kita tadi kan sudah bagi ke bagian kelas ganjil dan genap nih. Nah, ketika pas di mana yang kita membuat di kelas yang bagian ganjil itu warnanya pink. Dan untuk yang bagian genap warnanya gray atau abu-abu. Nah, di sini kita pasang. Nah, di sini berarti yang warna pink ini adalah tabel yang kelasnya ganjil. Sedangkan yang warna gray ini tabel yang kelasnya itu berada di genap. Nah, ini untuk tabel, settingan tabelnya, dia width-nya itu di 200px sama height-nya 200px juga. Padding-nya ini di jarak antara sisi ini dengan tabelnya itu saya taruh ke 20px. Oke, itu untuk bagian tabelnya. Sekarang kita masuk pada bagian form atau inputan. Seperti tabel juga, tapi kita akan membuat sebuah form login yang sederhana. Mari kita lihat codingannya. Oke, di sini. Nah, ini untuk hasil form.
Pertama kita masukkan dulu judul formnya. Di sini saya buat formnya itu di class form. Jadi untuk ini gampang gitu, gampang diedit di CSS-nya, bagian CSS-nya internya. Karena di sini saya langsung gabungkan semuanya. Sebenarnya dipraktekkan pisah, tapi di sini saya gabungkan saja. Di sini yang pertama itu bagian H1-nya itu ya jenis loginnya. Habis itu ada form action, formnya dia. Jadi pertama kita berikan label username. Nanti inputan ini akan diberikan untuk username seperti itu dengan ID mengikuti formnya. Jadi di sini ada input type dengan text required ID username. Jadi setelah di input text-nya nanti akan masuk ke ID username-nya. Setelah itu di label yang kedua itu untuk password. Jadi input type-nya itu text required ID, nanti juga sama seperti cara kerjanya, masuk ke ID password. Habis itu input type submit nanti akan dikirim untuk ID login-nya. ID login tadi kita taruh di, nanti akan dijadikan ID login. Mari kita lihat ke settingan CSS-nya. Nah, tadi kan kita taruh kelasnya itu form. Nah, ini dia form input. Nah, kita ini setting margin dari inputannya. Nah, di sini saya taruh di 10 px sesuai di materi. Habis itu ada form input required. Nah, diklik, ketika diklik formnya, sabar. Nanti akan memunculkan warna merah di bagian-bagian samping dari form yang kita buat. Nah, ini warna ini ya, red, warna di bordernya. Itu border colornya di black. Nah, ini untuk username dan password. Kenapa kita menggunakan hashtag pagar? Karena tadi ada yang namanya ID. Kita sudah membuat ID-nya. Jadi ketika kita masukkan ke dalam CSS, jadinya kita memanggil menggunakan hashtag pagar. Nah, dengan border style-nya itu solid, border color-nya itu black, border radius-nya itu di 10 px, padding-nya 10 px, dan background color-nya itu white. Nah, sekarang kita masuk ke username focus, password focus, itu background color-nya itu black. Jadi ketika kita mengklik dan dia terfokuskan, maka nanti background-nya akan diganti dengan menggunakan background black. Ya. Jadi backgroundnya jadi langsung berubahkan dari white ke black karena dia sudah difokuskan tadi. Difokuskan. Nah, ini contohnya ini kita fokuskan ke password. Hovernya kita fokuskan ke password. Dari situ di username juga. Kita fokuskan ke username maka nanti dia akan menjadi black ketika diklik. Terus itu ada kelas login. Nah, login tadi ini kita taruh di bagian submit-nya dia. Jadi dia akan mengatur style submit-nya. Contohnya ini submit, watercolor, ketik login hover. Nah, jadi ketika kita memberikan masuk masuk keluarkan si mouse-nya, maka terjadi pergantian warna antara black dan white. Itu fungsi dari hover. Ya, mungkin itu saja untuk login. Sekarang kita masuk pada bagian konten. Kita masuk ke bagian konten. Konten itu adalah properti yang bisa digunakan untuk mengubah isi dari elemen. Mari kita lihat.
Jadi kita akan mengubah isi dari elemen tapi lewat CSS. Jadi kurang lebih seperti nah ini dia contoh kontennya. Kita lihat di codingannya. Sini konten. Ini untuk style CSS-nya. Sekarang kita lihat di bagian konten. Nah, ini konten. Nah, konten yang seharusnya muncul adalah yang kita taruh itu umbu ini adalah konten. Ya. Tetapi ketika kita memasukkan, ingat ya, konten yang seharusnya muncul di sini itu umbu ini adalah konten. Jadi kata Juni ini, kata umbu yang di depan ini tidak ada seharusnya. Tapi ketika kita memasukkan ke dalam CSS, ya, nah, konten, di bagian konten, konten before. Jadi kita memasang ketika di kelas konten tadi ya, kita sudah membuat kelas konten. Situ kita masukkan ke before. Konten before. Habis itu tadi kan umbu ini adalah konten saja yang seharusnya tampil. Tapi kita buat di style CSS-nya itu konten sebelum konten yang tadi yang ditampilkan, kita menampilkan umbu. Jadi kita taruh konten umbu before sebelum. Ya. Jadi muncullah si umbu ini yang bagian pertama karena dia sebelum menang. Setelah itu kita mau tambah lagi konten afternya. Tadi kan umbu ini adalah konten. Setelah itu kita tambahkan lagi Joni dengan menggunakan konten after. Jadi konten ditambahkan setelah konten yang kita print, istilahnya seperti itu. Itu ya itu untuk kontennya, penjelasan singkat untuk kontennya. Sekarang kita masuk ke konter. Konter. Kita masuk ke konter. Konter ini, aduh, kena klik link. Oke. CSS memiliki kemampuan untuk membuat konter ini sangat cocok untuk membuat program tanpa kita harus lakukan secara manual. Konter. Konter itu seperti menghitung. Count. Ya, seperti menghitung. Jadi, konter ini kita kayak seperti membuat sebuah rumus yang menghitung secara otomatis. Nah, ini seperti ini nanti hasilnya. Kita masuk ke codingannya saja. Dan nanti kita ubahnya melalui CSS, bukan di bagian stack code-nya. Tapi karena fokus di sini adalah CSS-nya. Di sini saya taruh kelasnya dia itu contradicts dengan style background color. Nah, di sini saya hanya jabarkan bahwa ada H1 judul, H2-nya ada 3 judul, dan H1-nya judul lagi. Dan di sini saya belum taruh angka-angka seperti ini. Oke? Angka-angka seperti ini saya belum taruh. Nah, saya tunjukkan ke bagian CSS-nya. Bagian CSS-nya. Nah, oke, kita cari bagian konter. Nah, di sini konter. Pertama yang kita lakukan adalah counter set. Kita mengatur counter yang akan kita lakukan pada judul dan subjudul, yaitu kita mulainya di 0, angka 0. Itu kita masukkan ke setelan counter dix di H1, kita tambah counter increment di bagian judul 1. Itu untuk reset counternya itu kita dimasukkan subjudul. Jadi ketika dia mendeteksi judul 1, maka dia akan increment ke nomor 1. Jadi dia tambah 1 lagi ketika dia mendeteksi judul. Tapi ketika dia mendeteksi, sistemnya mendeteksi
subjudul, maka dia akan tidak menambahkan, melainkan di reset. Situ kita masuk ke contradict H2. Nah, di bagian H2 kita tambahkan counter increment untuk subjudul. Nah, jadinya counter di ke bagian H1 before itu konten counter judul. Jadi sebelum judul muncul maka ditambahkan satu. Itu ketika muncul lagi, ditambahkan lagi satu. Jadinya dua. Jadi judul yang muncul kedua itu jadinya dua. Begitupun dengan H2. Counter judul yang muncul. Maka kan, tapi berbeda. Setiap hasil counternya itu ini kita combine atau kita satukan. Makanya muncul 1.1 subjudul, 1.2 subjudul. Ini di bagian belakang ini yang bagiannya counternya subjudul, tapi di sini ketika dia mendeteksi subjudul maka dia tidak tambah, tapi dia menampilkan satu sampai dia mendeteksi judul lagi, baru dia menambahkan dua lagi. Tapi ketika dia deteksi subjudul tidak muncul lagi subjudulnya. Nah, seperti itu untuk bagian counternya. Jadi dia dapat digunakan untuk sebagai penomoran otomatis. Itu kita masuk ke filter. CSS bisa digunakan untuk menambahkan filter di elemen yang kita inginkan. Jadi misalnya di sini saya ada gambar sebuah Godzilla. Godzilla. Nah, opacity-nya. Oke, nah filter image. Kita lihat dulu codingan. Oke. Nah, di sini saya menggunakan image search Godzilla. Dengan kalimat di bawahnya itu kita menggunakan lorem installer setame filter. Kita masuk ke kelas filter, habis itu kita lihat di CSS-nya. Oke, di sini filter image-nya itu kita atur di width-nya itu di 250 px dengan filternya itu blue. Nah, jadi tadi yang warnanya gambarnya yang jelas kita ubah ke blue, kita masukkan filter blue dengan 10 px, jadi tampilannya seperti ini. Itu filter. Jadi kita mengubah elemen yang kita sudah taruh, kita ubah sesuai dengan keinginan kita sendiri dengan menggunakan keyword filter di bagian CSS pada bagian konten tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian, setelah filter itu kita masuk ke bagian import. Import. Sebelumnya kita sudah tahu nih cara menambahkan kode CSS dari external file. Kita juga bisa menggunakan tag link seperti link, ref, style list. CSS juga memiliki kemampuan untuk menggunakan attribute di mana harus ditempatkan di bagian kode ads. Jadi kita import filenya, masukkan sebagai style CSS-nya. Ya, ini contoh codingannya. Nah, kita runkan dulu. Di sini saya sudah ada nih. Di sini kita punya ini sebuah program sederhana yang menampilkan H1 dan TK2. Nah, dapat dilihat di bagian stylenya. Di sini kita tidak setting loh. Kita tidak setting. Sini saya ada program. Satu yaitu yang menampilkan H1, ini judul dan ini subjudul H2. Di sini padahal kita tidak atur stylenya, tapi di sini lihat outputnya di sini sudah diatur. Loh kok bisa? Ini main utamanya. Import URL hello CSS. Jadi kita men-setting
stylenya itu di file di file CSS secara eksternal. Jadi ini kita menggunakan metode in- internal, eksternal Mas. Nah, di sini kita setting colornya itu di red dan color belakangnya itu di blue. H1-nya di blue. Jadi makanya tampil. Apa jadinya kalau kita tidak import maka tampilannya biasa saja tanpa style. Itu untuk importnya. Oke, kita cek. Sekarang kita masuk kepada bagian tadi sudah kan import. Import. Import cascade order. Kode cascade-nya cascade. Untuk cascade ini, di sini padahal yang kita setting ini H1-nya tok. Nah, di sini kita menggunakan link atau link rel style sheet-nya dia. Kita menggunakan hello CSS-nya tadi. H1 di sini yang kita setting pertama itu black. Kita menambahkan kode importan. Artinya warna black yang akan kita ambil untuk dijadikan di H1. Walaupun kalau secara instruksi kolor yang bagian bawah itu yang bakal diambil, tapi karena kita menggunakan importan, importan ini seperti kayak selected, mirip-mirip. Importan ini akan mementingkan atau mengedepankan black sebagai pilihan untuk styling pada H1 seperti itu. Maka dia sudah order nih bahwa si blok ini harus seperti itu, cascade order. Jadi seperti itu. Di situ ini untuk cascade-nya. Kita masuk ke bagian yang paling terakhir kalau saya tidak salah. Ini untuk cascade. Oke, bagian layar. Kita masuk ke bagian layar. Ini dia codingan layar. Di layar berbeda, kita bisa mengganti tanpa menggunakan kode important. Jadi kita setting dulu di eksternal settingan layar tiap program ini. Jadi pertama kita buat H1 itu di warna biru. Situ layar B-nya kita taruh warna merah. Nanti di layar HTML, jika kita ingin mengganti-ganti warna dari si H1 ini, yang hitam ini kita ubah-ubah. Tinggal kita pindahkan posisi dari AB-nya. Misal kita mau lihat tadi di layarnya itu, kalau H1 blue, kalau H2 kedua red. Oh, kita belum jalankan tadi. Kita belum preview. Seharusnya kita preview dulu tadi. Coding layarnya. Untuk layar. Layar itu jadi cara lain untuk mengubah warna atau style elemen yang kita pasang. Itu ada yang warna merah. Tadi kita setting di merah dengan pink. Blue merah dengan hijau. Yang bagian hijaunya birunya itu di B, kita lihat di style CSS. Nah, ini untuk H1. Jadi kita
layarnya itu B, jadi yang paling belakangnya kita, nah, B. Jadi B-nya yang akan dieksekusi untuk digantikan. Nah, ini. Kalau kita pindahkan B-nya ke depan, A-nya ke belakang, maka yang dieksekusi itu adalah si A-nya. Jadi hal satunya akan jadi blue. Itu penjelasan dari saya. Oke, terima kasih karena sudah menonton video dari saya. Demikian penjelasan untuk materinya. Terima kasih.